Selamat datang di Bijak News Minggu 19 Oktober 2025 bersama saya Mita. Pak Prabowo, Bapak menyaksikan ini, Bapak menyelamatkan kehidupan. Bukan hanya menyelamatkan, ini kehidupan yang Bapak selamatkan dengan mencabut status PIK 2 PSN, sehingga mangrove ini kembali lagi menjadi sumber penghidupan rakyat, sumber penghidupan dunia. Informasi pertama, aktivis Muhammad Said Didu pada Jumat 17 Oktober mendesak Presiden Prabowo Subianto segera melakukan audit total pasca pencabutan status proyek strategis nasional atau PSN PIK 2. Said Didu menuding PIK 2 sebagai skema terencana. Ia berujar PIK 2 itu sebenarnya perampokan terhadap aset negara dan milik rakyat yang telah berlangsung sejak lama dan dilegalkan status PSN. Kerugian aset negara yang dituntut audit meliputi hilangnya 300-400 hektar hutan mangrove dari 1.750 hektar yang sudah ditimbun dan disertifikasi. Said Didu merinci aset vital lain yang dirampas adalah bantaran sungai seperti Sungai Prancis, Eretan, dan Tahang, jalan dan fasilitas umum yang dihilangkan tanpa kompensasi, serta aset ex-BLBI yang berpindah tangan secara misterius. Ia juga secara belak-belakan menyindir sangat tidak masuk akal tentara dan polisi menerima hasil rampokan itu, merujuk pada pemberian tanah fasilitas untuk aparat di kawasan tersebut. Ia tegas menuntut para pemangku jabatan dan penegak hukum agar berhenti menjadi kaki tangan PIK 2 untuk melegalkan perampasan aset. Penderitaan rakyat akibat proyek ini menjadi sorotan utama. Said Didu mengungkap, Dan kita lihat sekarang, coba di belakang saya ini gedung yang ini jelas-jelas adalah bekas mangrove, tapi sudah berubah. Dengan alasan legalitas dia sudah miliki. Mangrove itu di mana-mana adalah hutan lindung. Itulah saya katakan tadi, hutan lindung yang datanya 1.755 hektar berubah menjadi sekitar 1.200 hektar karena sudah berubah menjadi seperti gedung ini. Dan selama ini mereka tidak bisa disentuh sama sekali oleh siapapun. Datanglah Presiden Prabowo yang berani menyentuh ini, menyentuh si gajah yang nggak bisa disentuh oleh siapapun. lahan garapan rakyat dibeli paksa melalui intimidasi dengan ganti rugi yang sangat murah, berkisar 5.000 sampai 50.000 per meter. Ironisnya, setelah dikuasai, properti di kawasan tersebut dijual dengan harga fantastis, minimal 21 juta sampai 50 juta per meter, menunjukkan kenaikan harga hingga ratusan kali lipat. Proyek ini disebutnya telah mematikan pusat ekonomi lokal, terbukti dari kondisi Sungai Tahang yang dulunya ramai kini mati. Ia mendesak agar keputusan pencabutan PSN harus ditindaklanjuti dengan pengembalian semua tanah rakyat yang dibebaskan secara tidak adil. Ia menekankan bahwa pengembalian hak dan pemulihan keadilan bagi masyarakat terdampak harus menjadi fokus utama perjuangan setelah pencabutan PSN PIK 2. Seraya mengingatkan para pemimpin daerah untuk berani membela rakyat, bukan hanya oligarki. Informasi kesehatan, peneliti pada Sabtu 18 Oktober ungkap makan sambil berdiri dapat mengganggu pencernaan, sebabkan kembung dan penyerapan gizi tidak optimal. Sampai bertemu di informasi bijak berikutnya.